Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, selama 10 menit ke depan, saya dan rekan saya akan membahas tentang penerapan computational thinking sebagai strategi kemenangan tim esports game Mobile Legends. Dan ini adalah tips-tips untuk kalian, para gamers, yang kesesuaian untuk membuat strategi tim untuk memenangkan permainan Mobile Legends. Mungkin buat kalian yang sering kalah dan frustasi membuat strategi, dan ini adalah video presentasi yang akan kami sharing ke teman-teman sekalian. Simak video ini dengan baik-baik. Oh ya, sebelum kita masuk ke presentasinya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Saya Wisnu, dan rekan-rekan saya Naufal, Fatih, Agatha, dan Mirza. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu e-sport? E-sport adalah kompetisi permainan video yang dimainkan secara online atau offline oleh pemain profesional dan amatir di depan penonton. Turnamen besar seperti kejuaraan dunia League of Legends, Dota 9, dan Fortnite yang menawarkan hadiah besar dan mendapat dukungan dari sponsor, media, dan komunitas global. Mobile Legends adalah permainan video seluler bagian dari multiplayer online battle arena atau yang bisa disebut MOBA yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton. Game ini bisa dimainkan secara gratis di perangkat seluler Android maupun iOS. Dalam game ini, dua tim bersaing untuk mengalahkan tim lawan dengan menghancurkan struktur atau bangunan lawan. Lalu permainan ini menerapkan sistem pertandingan 5 versus 5 dengan beragam pilihan hero yang memiliki role-nya masing-masing. Kemudian di sini kita akan membahas sedikit mengenai pilar yang selanjutnya, yaitu decomposition atau dekomposisi. Jadi decomposition dalam konteks Mobile Legends itu sendiri merupakan proses memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Dan ini diterapkan dalam pembagian role pemain, strategi tim, dan pengelolaan objektif dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu pembagian role pemain. Jadi setiap pemain memiliki peran spesifik dengan tugas yang berbeda. Pembagian ini bertujuan agar setiap pemain fokus pada tugas tertentu sehingga tim dapat bekerja lebih efektif. Dan role yang pertama contohnya yaitu tank. Tank itu bertugas melindungi tim, menerima damage dari musuh atau damage absorber, kemudian membuka map atau vision dan mengganggu formasi musuh dengan crowd control. Peran atau role yang selanjutnya yaitu support. Jadi support ini memberikan support dukungan melalui healing, buff, dan crowd control. Jadi support ini bertugas untuk melindungi core, yaitu marksman atau jungler, dan membantu rotasi ke lane lain. Kemudian yang selanjutnya itu marksman. Jadi marksman ini merupakan sumber damage utama di late game. Dan marksman juga bertugas untuk farming di awal permainan dan menjadi fokus utama dalam memberikan damage besar di late game. Yang selanjutnya yaitu assassin. Assassin itu mengeliminasi musuh dengan serangan cepat atau burst damage, sehingga assassin ini bertugas untuk membunuh hero yang tergolong lemah seperti marksman atau mage, kemudian melakukan ganking dan bergerak cepat ke arah strategis. Yang selanjutnya yaitu mage, dan mage ini memberikan burst damage dan crowd control, dengan mage bertugas untuk menjaga mid lane, kemudian membantu rotasi dan memberikan crowd control seperti stun atau slow kepada musuh. Dan yang terakhir yaitu fighter. Dan fighter ini memiliki keseimbangan atau balancing antara serangan dan ketahanan, yaitu semi tank. Dan fighter ini bertugas untuk menjaga XP lane, one-on-one duel situation, dan membantu tim saat war. Dan dengan dekomposisi role ini, setiap pemain memiliki tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih, dan ini membuat tim lebih efisien dalam mengatur strategi dan beradaptasi selama pertandingan. Yang selanjutnya yaitu strategi tim dan rotasi. Nah, strategi tim juga didekomposisi ke dalam fase permainan yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu early, kemudian yang kedua itu mid, dan yang terakhir adalah late game, dengan tugas yang berbeda di setiap fase. Nah, pada fase early game, yaitu pada menit 0 sampai menit 5, fokus pada farming, rotasi, dan penguasaan turtle. Marksman, farming di gold lane, jungler mengambil buff, tank membantu rotasi, dan mage menjaga mid lane. Memasuki mid game, yaitu pada menit 5 hingga menit 10, fokus menghancurkan turret dan mengambil turtle. Rotasi tim lebih sering, dan tank memulai war. Kemudian assassin mulai ganking ke lane musuh, dan mage membantu war.
Dan yang terakhir, pada fase late game, yaitu pada menit 10 ke atas, fokus utama adalah mengambil Lord dan melakukan push besar ke base musuh. Marksman menjadi kunci kemenangan karena memiliki damage yang besar, sementara tank, support, dan fighter bertugas melindunginya. Setiap fase permainan memiliki target kecil yang didekomposisi dari tujuan utama, yaitu memenangkan pertandingan. Dengan membagi fokus ke dalam fase-fase ini, tim dapat lebih terorganisir dan tahu prioritas mereka di setiap waktu permainan. Berikutnya yaitu pengelolaan objektif. Nah, tujuan besar dalam Mobile Legends itu sendiri merupakan menghancurkan base musuh yang didekomposisi menjadi pencapaian objektif yang lebih kecil. Beberapa objektif pentingnya adalah yang pertama yaitu Turtle untuk memberikan gold dan XP tambahan untuk tim. Kemudian ada Lord untuk membantu tim melakukan push besar ke base musuh. Yang selanjutnya yaitu Turret. Setiap turret yang dianjurkan memberikan ruang lebih besar di map dan mengurangi tekanan dari musuh. Dan yang terakhir adalah buff, untuk memberikan keunggulan tambahan untuk hero. Bisa biru untuk mana dan merah untuk damage. Setiap objektif ini adalah target kecil yang perlu diselesaikan secara bertahap. Daripada langsung fokus menghancurkan base, tim akan mengamankan turtle, mengambil turret, dan merebut lord sebagai langkah-langkah kecil yang membawa mereka menuju kemenangan. Kemudian yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, keputusan besar dalam game seperti war atau mundur juga didekomposisi ke dalam sub keputusan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu jumlah pemain. Apakah tim memiliki keunggulan jumlah pemain? Misal 5 versus 4, 4 versus 3, dan lain-lain. HP dan mana. Apakah tim memiliki HP dan mana yang cukup untuk war? Posisi musuh. Apakah posisi musuh terlihat di minimap? Jika musuh menghilang, kemungkinan mereka bersiap untuk menyerang. Dan yang terakhir, objektif terdekat. Apakah ada turtle, lord, atau turret yang bisa diamankan? Nah, keputusan ini mengikuti pola berbasis kondisi jika maka. Jika semua kondisi terpenuhi, tim mungkin memilih war, dan jika tidak, tim akan mundur dan fokus farming. Nah, pendekatan ini membuat keputusan menjadi lebih terukur dan logis. Kalian tahu nggak sih, di dunia e-sport, khususnya Mobile Legends, setiap tim itu punya pola permainan yang khas, yang bikin mereka itu unik. Nah, buat jadi juara, kita nggak cuma butuh skill, tapi juga strategi yang pintar. Salah satu kuncinya adalah menggunakan pattern recognition. Yuk kita bahas. Oke, bayangin nih, kalian tahu musuh punya hero andalan yang overpower banget, atau hero itu bisa merusak strategi tim kalian. Jadi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, ban hero power musuh yang jadi ancaman utama tim kita. Misalnya, kalau musuh jago banget main Fanny, kita ban Fanny duluan biar nggak jadi beban di game nantinya. Strategi ini penting banget biar musuh kehilangan senjata pamungkas mereka. Lanjut nih, yang kedua, pola main lawan tuh kayak kebiasaan yang bisa kita tebak. Nah, kita tinggal pakai strategi counter pola main lawan. Misalnya, kalau lawan sering ngegeng, kita siapin hero-hero yang bisa kabur cepat atau kasih damage balik. Atau kalau mereka sering split push, kita bisa lawan dengan formasi tim yang fokus objektif. Intinya, kenali kebiasaan lawan, terus siapin langkah yang bikin mereka nggak berkutik. Nah, yang ketiga nih, ini juga nggak kalah penting, pengambilan objektif. Bisa jadi lawan suka banget rebut turtle atau lord. Di sini kita harus pintar memanfaatkan situasi. Misalnya kuasai arena atau ambil kontrol lebih dulu dengan cara bunuh hero jungler lawan sebelum mereka sempat ambil objektif. Atau bisa juga dengan diversi objektif, di mana kita bisa fokus push lane. Misalnya gunakan hero dengan attack speed tinggi untuk cepat hancurin turret. Nah, selanjutnya kita akan membahas abstraksi. Jadi, abstraksi ini adalah proses menyederhanakan masalah atau sistem yang kompleks dengan memfokuskan hanya pada elemen-elemen penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Lalu, gimana sih penerapannya dalam Mobile Legends? Nah, di Mobile Legends sendiri terdapat banyak pembagian role hero kan? Nah, tapi itu semua tuh nggak terlalu penting. Yang penting kita tahu strategi apa yang kita pakai. Baru setelah itu kita akan menyesuaikan role hero tersebut. Jadi misalkan kita menggunakan strategi pick off. Untuk strategi pick off itu akan cocok dengan role assassin ataupun hero dengan mobilitas yang tinggi. Untuk yang selanjutnya mungkin kita menggunakan strategi team fight yang akan cocok dengan tank dan hero-hero seperti healer. Atau untuk contoh abstraksi yang lainnya, mungkin kita bisa memfokuskan agar menang. Untuk menang kan kita harus menghancurkan base turret lawan.
kita bisa menggunakan abstraksi untuk berfokus menghancurkan turret lawan dengan menggunakan strategi yang kita rancang. Misalnya, kita menggunakan strategi split push dengan beberapa role hero yang akan berguna untuk melakukan strategi split push. Nah, tapi kalau kita mau meraih yang namanya kemenangan, mengandalkan si abstraksi ini doang tuh gak cukup teman-teman. Kita juga butuh yang namanya strategi. Nah, supaya setiap langkah yang kita ambil itu gak salah-salah dan gegabah, yang nantinya malah membawa tim kita kepada kekalahan. Nah, dalam computational thinking ini sendiri, penyusunan strategi langkah demi langkah disebut dengan algorithm design. Nah, kita ini akan nerapin si algorithm design ini ke match mobile game kita tuh. Caranya ya dengan mengatur strategi, langkah demi langkah dimulai dari permainan mulai sampai permainan itu selesai. Untuk algorithm design yang pertama yaitu kita melakukan pengisian semua role hero pada tim. Nah, karena di match mobile legends ini kan kita main gak sendiri ya, kita main berlima. Nah, dan di dalam tim ini juga terdapat 5 role berbeda yang dapat diisi oleh masing-masing anggota tim. Nah, jika kelima role ini terisi semua, maka tim kita itu juga akan semakin mudah dalam meraih kemenangan. Karena pembagian tugasnya dan perannya itu akan jelas sesuai dengan role hero tersebut yang dipilih. Nah, masih melanjutkan dari poin yang pertama tadi, strategi yang kedua adalah memilih hero yang dapat mengcounter hero yang dipilih musuh. Nah, saat permainan Mobile Legends itu masih pada tahap pemilihan hero, kita itu dapat melakukan analisis berdasarkan hero yang dipilih oleh lawan. Ya, lalu dapat kita tentukan kira-kira kita itu perlu menggunakan hero apa nih yang dapat mengcounter hero yang dipilih oleh tim lawan. Nah, setelah tahap pemilihan hero selesai, maka lanjut ke strategi yang selanjutnya yaitu membantu Hyper agar segera mencapai level maksimal. Nah, di match Mobile Legends ini terdapat satu peranan hero atau role pada tim yang bernama Hyper Carry, di mana dia memiliki damage yang besar dan pergerakan yang lincah. Jadi dengan dia mencapai level maksimal dan sudah membeli semua item yang diperlukan, maka akan dapat sangat membantu tim kita itu selama team fight dengan tim lawan. Nah, untuk mempermudah tim kita selama di in-game, baik pada saat team fight maupun proses penghancuran turret lawan, kita juga bisa untuk meminta bantuan kepada Lord dan Turtle. Nah, jika kita melakukan kill pada Turtle, maka tim kita ini akan mendapatkan bonus XP dan gold yang dapat membuat tim kita itu semakin cepat max level dan full item. Sedangkan jika kita melakukan kill pada Lord, maka Lord tersebut akan bangkit kembali dan membantu tim kita untuk menghancurkan base lawan, sehingga tim kita juga akan semakin mudah untuk meraih kemenangan.